Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman yang sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO, yaitu seberapa lama otak bisa sembuh dari kecanduan PMO. Buat yang belum tahu apa itu PMO, PMO itu adalah pornografi, masturbasi, dan orgasme. Jadi, pada intinya adalah kecanduan film dewasa, kecanduan menonton film porno yang berujung pada masturbasi dan orgasme. Dan ini membuat kebanyakan pria merasa hidupnya tidak seindah ketika mereka tidak kecanduan sebelum mereka mengenal kecanduan. Dan banyak juga orang-orang yang sudah berkeluarga, punya istri, membangun sebuah keluarga, punya anak, tapi masih tetap kecanduan, dan ini membuat kehidupan keluarganya menjadi tidak harmonis lagi. Dan di sini saya punya misi untuk bantuin para pria muslim berusia 25 sampai 40 tahun untuk bisa bebas dari kecanduan tersebut agar keluarganya kembali lagi harmonis, agar kembali lagi pada jalan yang lurus, pada yang tidak kecanduan lagi dengan sebuah hal yang merugikan, yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut saja. Pertama, yang Anda harus pahami, otak bisa berubah. Nah, ini banyak banget teman-teman yang selalu berasumsi bahwa kalau udah kecanduan PMO itu otaknya sudah rusak, sama kayak pecandu narkoba gitu ya. Otak bisa rusak dan itu bisa permanen. Faktanya tidak. Otak Anda itu bukan beton dan otak Anda bisa dibentuk ulang. Dalam ilmu neuroscience, hal ini disebut sebagai neuroplasticity. Jadi otak kita itu bisa menyesuaikan dengan apa yang kita ulangi terus-menerus. Nah, di sini kuncinya adalah kebiasaan buruk akan semakin menguatkan jalur syahwat. Jalur ini dalam artian jalur di dalam otak kita kan banyak banget jalur gitu ya. Banyak sekali penghubung jalur antara neuron satu dengan neuron lainnya, dan kalau misalnya Anda terus mengulang kebiasaan buruk yang which is di sini adalah PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, maka itu akan semakin kuat dan akan semakin membekas pada otak Anda, dan Anda semakin kecanduan, Anda semakin dosis kecanduannya tinggi. Nah, sebaliknya, ketika Anda menjauhi larangan dari kebiasaan buruk tersebut dan berperilaku taat, ini akan semakin menguatkan jalur takwa. Anda menjadi mengurangi sorry Anda mengurangi konsumsi dari film pornografi, kemudian Anda menggantinya dengan kebiasaan baik. Katakanlah Anda jadi rajin membaca Al-Quran, Anda jadi rajin sholat malam, Anda jadi rajin sholat duha. Ini akan menguatkan jalur takwa dan akan semakin menguatkan apa yang di dalam otak Anda itu. Jadi, oh ini kebiasaan, dan akan membuat otak Anda itu bisa sembuh dari kecanduan PMO. Selanjutnya adalah seberapa cepat sih bisa pulih ini? Nah, sebenarnya jawaban dari seberapa cepat otak bisa sembuh dari kecanduan PMO ini tidak ada jawaban yang pasti. Karena kenapa? Ada 3 faktor besar yang mempengaruhi sembuhnya otak. Yang pertama adalah usia. Makin tua, adaptasi otak itu jadi lebih lambat. Sama halnya dengan gini, sama halnya dengan otot lah. Kalau orang semakin tua, di atas 30 tahun, 40 tahun, otomatis dalam pembentukan ototnya itu jadi lebih bisa, tapi jadi lebih sulit. Sama halnya dengan otak. Ketika kita ketika kita udah di atas 40 tahun, 50 tahun, peluang untuk sembuh itu ada, tapi mungkin tidak secepat anak-anak muda. Sama halnya dengan bagaimana anak muda itu bisa menyerap pelajaran dengan lebih cepat dibandingkan dengan orang yang lebih tua gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang natural dan alami, tapi pada dasarnya bisa. Cuman katakanlah kalau Anda sekarang berusia 40 tahun ya, cuman butuh effort yang lebih tinggi, butuh usaha yang lebih tinggi. Kemudian faktor kedua yang lebih besar adalah seberapa ekstrim kebiasaannya, frekuensi dan jenis konten. Karena katakanlah gini, orang yang kecanduan PMO yang cuma nonton 3 kali seminggu dengan orang yang menonton setiap hari tentu akan sangat berbeda bagaimana proses penyembuhannya. Orang yang setiap hari nonton pasti akan jauh lebih butuh waktu yang lebih lama dibandingkan hanya dengan orang yang sekali 3 kali seminggu, atau seminggu sekali, atau 1 bulan sekali.
ini sangat berbeda. Kemudian tentu saja lingkungan dan sistem hidup berkomunikasi setiap harinya. Apakah lingkungannya itu mendukung untuk hijrah? Hijrah ini di sini saya maksud adalah berpindah dari kebiasaan buruk dan menghapus kebiasaan yang buruk tadi dan menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Berpindah, meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Bukan hijrah dalam konteks hijrah pindah tempat ya. Dan di sini saya berikan ilustrasi ya. Orang yang berusia 50 tahun yang kecanduan PMO dengan orang yang berusia 30 tahun, 25 tahun, 14 tahun dan 5 tahun. Oke, di sini saya berikan ilustrasi ya. Katakanlah orang yang udah tua ini kecanduan PMO itu dari usia 10 tahun ya. Dan sekarang orang itu berusia 60 tahun. Jadi 50 tahun kecanduan PMO tentu saja berbeda dengan orang yang kecanduan PMO 30 tahun. 25 tahun, 14 tahun, 5 tahun. Jadi tiap pria itu berbeda. Berbeda dari kadar kecanduannya, seberapa parah. Kalau yang 5 tahun, yang masih muda tentu sangat jauh lebih mudah. Karena cuma 5 tahun kecanduan. Bandingkan dengan orang yang sudah 50 tahun kecanduan PMO. Faktanya memang ada orang yang sudah tua tapi masih kecanduan pornografi. Ya mungkin kalau zaman dulu belum ada video porno ya, tapi bisa lewat majalah. Dan sekarang dengan adanya video porno yang ada di internet, orang-orang yang udah tua ini mungkin juga bisa semakin menguatkan kecanduannya. Meskipun ancamannya itu lebih besar untuk anak-anak muda berusia 20-30 tahun. Tapi orang tua juga bisa tetap masih kecanduan. Nah, di sini data ilmiah tentang pemulihan otak. Ada beberapa studi pada kecanduan digital ya. Karena pornografi kita fokuskan pada kecanduan digital ya. Yang pertama adalah 21 hari sampai 30 hari itu memutus siklus lama. 60 hari sampai 90 hari dopamin itu mulai seimbang. Dopamin yang dulunya kita itu kecanduan dopamin, sedikit-sedikit langsung kita kecanduan akan sebuah hal kesenangan secara instan, mulai lambat laun mulai seimbang. Kita bisa jadi lebih sabar, kita jadi tidak menyukai kesenangan instan, kita mau jadi lebih bersabar untuk mendapatkan kesenangan. Dan yang terakhir adalah data ilmiahnya 120 sampai 180 hari jalur baru mulai permanen. Dimana ketika Anda mulai mengganti kebiasaan PMO ini dengan katakanlah membaca Al-Quran, berzikir, sholat malam, kebiasaan baru itu mulai jalurnya itu dibentuk oleh otak dan mulai permanen. Kebiasaan itu harus diulang terus menerus sampai otak itu benar-benar bisa mengenali kebiasaan tersebut, dan secara autopilot kita bisa melakukan kebiasaan baik itu tanpa harus dipaksa, tanpa harus merasakan malas. Karena dengan bantuan otak kita itu cerdas, menuruti apa yang kita ulang kebiasaan terus menerus. Nah, ini tapi ada juga beberapa kasus yang bisa otak itu bisa sembuh secara seketika dengan melalui hidayah. Mungkin Anda udah tahu hidayah. Nah, dalam Islam ada sisi lain yang lebih dalam, yaitu hidayah dan rahmat Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau Allah udah berkehendak, detik ini juga Anda bisa berhenti selamanya dan otak Anda itu tidak lagi tergoda dengan kecanduan PMO. Kalau hidayah itu datang. Katakan lagi nih ya, dalam beberapa case ada orang yang sudah terkena tanda-tanda penyakit yang disebabkan karena kecanduan PMO, susah ereksi. Ada juga kasus dari teman saya yang mendapatkan hidayah untuk tidak lagi melakukan masturbasi karena malamnya didatangin mimpinya oleh almarhum ayahnya. Dan di mimpi itu si teman saya ini melihat ayahnya itu di alam akhirat mendapat siksaan, menanggung dosa dari anaknya. Dan sejak detik itu juga orang itu berhenti dari kecanduan pornografi.
Tapi di sini wajib digarisbawahi bahwa tidak semua orang diberi kemudahan seketika. Tidak semua orang mendapatkan hidayah langsung seketika. Karena Anda juga tidak mau kan harus menunggu sampai dapat penyakit dari kecanduan PMO, dari kecanduan masturbasi, baru Anda sembuh. Ada yang butuh 60 hari baru bisa berhenti total. Ada yang jatuh bangun sampai bulan ke-6. Dan ada yang relapse setelah 30 hari karena tidak punya sistem yang baik, tidak punya lingkungan hijrah yang suportif. Dan di sini saya mengambil rata-rata realistis saja. 90 hari sampai 180 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk otak dan jiwa kita beradaptasi menuju kebersihan total, menuju kebiasaan yang baru, meninggalkan kebiasaan PMO buruk itu. Ini kita ambil rata-rata realistisnya. Jadi banyak yang menyarankan bahwa 90 hari itu kita bisa sembuh dari kecanduan PMO, otak kita bisa sembuh. Karena memang ini nggak ada hal yang sama antar satu dengan orang lainnya. Tapi kita ambil rata-rata realistisnya adalah antara 90 sampai 180 hari. Antara 3 bulan sampai kurang lebih 6 bulan. Ini adalah waktu yang dibutuhkan otak untuk sembuh dari kecanduan PMO. Dan istiqomah adalah kunci. Allah tidak menilai dari seberapa cepat Anda berhenti. Tapi katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah yang continue, walaupun sedikit. Anda baru hari pertama sembuh dari kecanduan PMO, mau Anda habis relapse kemudian Anda beristiqomah. Oke, saya pengen berhenti detik ini. That's okay. Itu ada sebuah bentuk dari istiqomah Anda untuk keluar dari kecanduan PMO. Istiqomah Anda untuk menjadi seorang pria yang bertanggung jawab pada keluarga Anda. Istiqomah menjadi seorang pria yang mau menjadi panutan bagi anak-anak Anda. Bukan seorang pria yang kecanduan dari PMO, bukan seorang ayah yang terjerat dari kecanduan pornografi yang sangat membuat orang-orang berantakan hidupnya. Dan intinya adalah jangan terpaku pada hari keberapa. Fokus pada hari ini. Saya menjaga pandangan saya menjaga alat kelamin saya menjaga tangan saya untuk tidak menyentuh alat kelamin saya. Karena Allah semata. Karena Tuhan. Karena ini benar-benar istiqomah Anda untuk memberikan yang terbaik bagi Anda dan agama Anda dan keluarga Anda. Oke? Dan apa yang bisa Anda lakukan? Banyak orang yang tidak sembuh bukan karena dia tidak mau, tapi karena tidak tahu caranya. Banyak yang sudah mendapatkan 90 hari, 100 hari, tapi kembali lagi pada 0 lagi. Yang harus Anda siapkan strategi. Bersihkan semua perangkat lingkungan pikiran dari hal-hal yang berbau maksiat, dari pornografi. Kalau HP Anda itu sekarang masih ada pornografi, jangan pernah ngarap Anda bisa sembuh dari kecanduan pornografi. Bangun sistem hijrah yang kuat. Bergaulah dengan orang-orang yang memang jauh dari hal-hal seperti itu. Dari si ilmiah dan spiritual. Bergabunglah dengan orang-orang yang memang mempunyai kebiasaan baik. Orang-orang yang rutin berolahraga. Orang-orang yang memang rajin berolahraga. Dan orang-orang yang dari sisi spiritual. Orang-orang yang memang secara agama bagus, secara sholatnya bagus, secara ngajinya bagus. Ini Anda harus mencari lingkungan yang seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan saya sudah menulis sebuah ebook berjudul Lepas Jerat Syahwat. Dan ebook ini setebal 72 halaman yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri dengan pendekatan sains dan Islam secara ringan. Dengan banyak contoh, dengan banyak study case. Silakan Anda download, linknya ada di deskripsi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.